Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi teks anekdot. Pada kesempatan kali ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi, ciri-ciri, dan jenis teks anekdot. Kedua, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Keempat, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang kelima adalah menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Anak sekalian, pengertian dari teks anekdot adalah sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Orang penting ini bisa sebagai pejabat, bisa sebagai artis, atau orang-orang yang dianggap penting pada masa tersebut. Kemudian ciri-ciri teks anekdot. Ada 7 ciri teks anekdot yang perlu kita ketahui bersama. Ciri yang pertama, teks anekdot dibuat untuk menceritakan orang penting. Tadi sudah Pak sampaikan, orang penting ini bisa sebagai seorang pejabat atau bisa seorang tokoh, baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Kemudian ciri yang kedua, teks anekdot itu memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini dibuat sangat rahasia karena di dalam teks anekdot pesan-pesannya sangat sulit ditebak. Namun bagi penulisnya setiap teks anekdot yang dibuat memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk menyindir, untuk mengkritik ataupun memberikan informasi. Ciri yang ketiga adalah menyindir. Anekdot dibuat dalam rangka untuk menyindir kondisi tertentu bagi orang-orang yang berkepentingan atau pejabat-pejabat publik. Ciri yang keempat, anekdot menyerupai kisah atau menyerupai sebuah dongeng. Anekdot biasanya dibuat dengan bentuk dialog atau teks yang bersifat cerita atau naratif, sehingga menyerupai sebuah dongeng. Kalau dulu kita mengenal ada satu contoh cerita tentang kancil dan buaya, kancil dan siput ya, atau keong. Itu sebenarnya cerita-cerita untuk mengkritisi atau menyindir orang-orang atau pejabat-pejabat yang ada. Selanjutnya, ciri teks anekdot yang kelima adalah menggelitik. Menggelitik di sini artinya lucu atau bisa membuat orang senyum sendiri, orang tertawa sendiri, orang merasa tersipu, ya artinya ya senang, tapi senangnya ada rasa malu ya. Jadi menggelitik, jadi apa kalau orang mengatakan aneh lucu antik lah. Berikutnya ciri anekdot yang keenam adalah mengandung humor. Anekdot biasanya disertai humor-humor ringan. Tujuan dari humor ini adalah untuk mengurangi stressing atau mengurangi kerasnya sindiran yang ditulis. Ciri yang ketujuh, cerita terhubung umum dan realistis. Dalam anekdot ini menggunakan cerita-cerita yang realistis, cerita yang mudah diterima oleh akal. Biasanya kejadian-kejadian itu kemudian diformulasi, kemudian direkayasa bagaimana menjadi sebuah kejadian yang mudah diterima oleh akal pembacanya. Anak-anak sekalian,
Teks anekdot memiliki jenis. Ada 3 hal yang penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, jenis teks anekdot berdasarkan peristiwa ada 2, yakni non-fiksi dan fiksi. Teks anekdot non-fiksi berarti berisi tentang hal-hal yang sifatnya nyata, tanpa rekayasa, tanpa rekaan. Akan tetapi itu tetap dibuat sehalus mungkin. Misalnya saja ada nama yang masih tetap dibuat sama seperti yang punya, atau yang tokoh yang disindir, akan tetapi dengan menggunakan cerita yang berbeda. Kedua, jenis teks anekdot berdasarkan peristiwa adalah anekdot fiksi. Fiksi berarti rekaan, cerita, atau sesuatu yang memang direkayasa oleh penulisnya. Hal tersebut tidak ada sama sekali, namun dibuat seakan-akan itu ada. Misalnya saja, anekdot tersebut menggambarkan atau diberi tokoh, misalnya bebatuan atau pepohonan yang dapat berbicara. Jenis teks anekdot yang kedua adalah berdasarkan tokoh. Ada 3 hal. Yang pertama, anekdot yang membahas tentang tokoh yang terkenal. Tokoh yang terkenal ini bisa adalah contoh artis, para pejabat, para tokoh-tokoh pemerintahan yang ada. Ini masuk dalam kategori tokoh terkenal. Maka dalam tokohnya pun sama. Dalam anekdot dimunculkan nama-nama itu. Contoh kalau di acara televisi ada satu artis yang memerankan gaya berbicara atau gaya bertingkah dari salah satu figur publik atau pejabat yang ada. Kemudian jenis yang kedua berdasarkan tokoh dalam teks anekdot adalah tokoh sufi. Tokoh sufi di sini berarti tokoh-tokoh agama, lama, dan hal lain sebagainya yang berkaitan dengan spiritual. Ada beberapa tokoh di dalam sufi yang sering muncul. Satu contoh, ada Abu Nawas. Ini sering muncul. Nah, cerita-cerita Abu Nawas, ya Abu Nawas adalah seorang yang miskin tetapi cerdik akalnya. Cerdik akalnya, dia patuh dan taat tentang agama. Ini seorang yang sufi. Tapi cerita-cerita Abu Nawas banyak mengandung anekdot, sindiran-sindiran terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Jenis anekdot berdasarkan tokoh yang ketiga adalah binatang. Beberapa anekdot memunculkan binatang menjadi tokohnya. Sering, ya, satu contoh kita bisa melihat kalau yang asli dari Indonesia ada kancil dan buaya, ada keong dan kancil, ada si kera dan si kancil. Nah, itu beberapa contoh jenis anekdot dengan tokoh binatang. Walaupun kemudian ada beberapa lagi, ya misalnya dibuatlah tokoh tentang kucing dan tikus, kucing dan anjing dan lain sebagainya yang kesemua tokohnya menggunakan tokoh binatang. Adapun jenis anekdot yang ketiga, berdasarkan tujuannya ada 3, yakni kritikan, nasihat, dan hiburan. Kritikan biasanya ditulis untuk mengkritik kondisi tertentu. Tujuannya supaya orang atau pemangku kebijakan yang mendapat kritikan tersebut memperbarui atau memperbaiki kondisi. Misalnya saja anekdot dibuat untuk mengkritik kondisi yang ada saat ini. Kita tahu di dunia pendidikan, ya kita sering melihat itu ada anekdot dengan wujud gambar. Ada 3 gambar, 1 gambar mall, 1 gambar sekolah atau madrasah, yang satunya lagi gambar tempat game. Terus dimunculkan tempat gamenya penuh sesak dengan orang, mallnya penuh sesak dengan orang, kemudian kelas sekolahnya kosong hanya meja dan kursi. Ini sebuah kritikan bahwasanya bahwasannya pengambilan kebijakan pemerintah tentang kondisi yang saat ini, kondisi pandemi itu dipertanyakan.
Kebanyakannya karena kebijakan itu terkait dengan masa depan bangsa. Jenis anekdot berdasarkan tujuan yang kedua adalah nasihat. Nah, ada beberapa anekdot yang dibuat bertujuan untuk nasihat. Biasanya di sini ada pepatah, ada beberapa hal yang dimunculkan atau ditulis oleh pengarang anekdot itu sendiri yang tujuannya memberikan nasihat untuk pembacanya. Contoh, ada sebuah anekdot yang berjudul Si Miskin yang Kaya Hati. Ini adalah satu contoh bahwa di situ menasihati. Dalam sebuah anekdot tersebut dituliskan bagaimana si miskin harta tersebut dia tetap bersedekah, dia tetap beramal, dia tetap beribadah, dan di akhirnya yang lain dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Jenis anekdot yang ketiga berdasarkan tujuannya adalah hiburan semata. Biasanya ini dipelesetkan, ya, anekdot-anekdot seperti ini tujuannya hanya membuat orang yang membaca itu senang. Orang yang membaca itu hanya itu saja. Itulah tadi jenis-jenis teks anekdot. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh teks anekdot. Nah, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Si Udin, itu ternyata diperhatikan si Tono, ya Udin tahu sebabnya. Udin barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Din, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang. Si Udin bingung dengan berbagai macam pertanyaan yang ada di dalam otaknya. Ini menunjukkan satu anekdot yang bersifat sindiran bahwa seorang pejabat itu dia tidak mau duduk atau tidak mau kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, dari anekdot di atas kemudian dapat kita ambil strukturnya. Ya, yang pertama, judul, kemudian ada masalah yang dibahas, ada unsur humornya, ada makna tersirat yang disampaikan, dan alasan dimasukkan sebuah teks anekdot. Judul, dosen yang juga pejabat. Masalah yang dibahas, dosen yang merangkap jadi pejabat. Kalimat penutup, ya, unsur humornya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri. Karena tempat duduknya ternyata kalau ia berdiri takut kursinya diambil orang atau diduduki orang. Makna yang tersirat atau makna yang dapat kita ambil adalah kritikan pada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Alasannya dalam kedua cerita tersebut, selain mengandung humor, ada juga sindiran dan kritikan yang disampaikan. Itulah suatu yang satu contoh tentang teks anekdot. Berikutnya, teman sekalian, mengapa mengevaluasi, ya, cara mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mendata isi anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Anak-anak, mendata pokok-pokok teks anekdot ada 3 langkah yang perlu kita cermati dan perlu kita laksanakan bersama. Yang pertama, untuk dapat mendata pokok-pokok, perlu kita membaca teks anekdot dengan seksama. Jadi kita baca dengan seksama, kita baca dengan teliti, baru kita akan dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Nah, setelah kita dapat mengidentifikasi teks anekdot tersebut,
maka kita catat pokok-pokok. Itulah 3 langkah atau 3 hal bagaimana kita data pokok-pokok isi teks anekdot. Berikutnya, cara menyimpulkan atau mengidentifikasi makna tersirat. Makna tersirat artinya makna yang tidak tertulis. Ada 2 makna, makna tersirat dan makna tersurat. Kalau tersurat berarti tertulis secara jelas. Tapi kalau tersirat adalah yang dapat diambil hanya setelah membaca secara utuh. Ada 3 hal tadi. Yang pertama, membaca anekdot dengan sesama, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan atau dialog yang disampaikan oleh tokoh. Kata kuncinya adalah menganalisis. Namanya menganalisis berarti mencermati dengan secermat-cermatnya apa yang diinginkan oleh tokoh, oleh penulis dalam teks anekdot tersebut. Setelah 2 hal dapat dilakukan, maka barulah dapat menyimpulkan makna tersirat yang berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Jadi anak-anak, kalau kita mencari makna yang tersirat, tidak dapat kita langsung menebak karena tidak ada kalimat yang menunjukkan hal tersebut. Artinya, semua teks dalam anekdot tersebut harus dibaca sampai selesai, berulang-ulang, sampai kita benar-benar memahami isinya. Anak sekalian, ini ada satu cerita anekdot, surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku. Memang ini salah. Jarang apel di rumah malam minggu. Ya Tuhan, aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Jauh arah. Nah, kilas ini tidak ada yang aneh. Jadi, ketika kita mencermati benar-benar dari teks anekdot tersebut, maka kita akan mendapatkan kata yang setiap baris tersebut menunjukkan nama buah. Pada kalimat pertama, ya, setelah tukang buah, pada tukang sayur, di situ ada manggis, ada melon, ada nanas, ada sirsak, ada anggur, delima, salak, apel, belimbing, pisang, dan juga ada semangka dan tahu. Artinya apa? Ini bukan salah tulis, tapi ini memang dipelesetkan, ini supaya ada kesan humornya. Tapi sebenarnya yang menerima pun mengerti apa maksudnya. Itulah makna tersirat di dalam teks anekdot. Anak-anak sekalian, menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot, sini ada 4 yang perlu kita cermati secara detailnya. Yang pertama, membaca keseluruhan, seperti tadi yang sudah Pak sampaikan. Yang kedua, memahami unsur-unsur. 3, menangkap aspek lucu, konyol, jengkel, dan dalam teks anekdot. Menangkap teks tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Jadi, untuk dapat mengambil maknanya, baca dulu semua. Yang kedua, pahami unsurnya, mana yang abstrak, mana bagian dari unsur tersebut perlu kita mengetahui bersama. Itulah 4 hal di dalam menyimpulkan supaya mendapatkan hasil yang optimal. Anak-anak sekalian, berikutnya menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur dan kebahasaan. Yang pertama, struktur. Struktur teks anekdot ada 5. Pertama, abstraksi. Abstraksi ini sebagai pengantar
Orientasi ini sebagai pendahuluan. Krisis ini berarti permasalahan yang muncul. Reaksi berarti imbas dari permasalahan yang muncul. Dan koda adalah catatan keseluruhan dari teks tersebut. Berikutnya, kebahasaan teks anekdot. Ada 5 hal secara garis besar dalam kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot menggunakan kalimat retoris. Retoris adalah kalimat ulang. Retoris adalah kalimat ulang, kalimat yang berisi pertanyaan tanpa membutuhkan jawaban. Itu namanya retoris. Kedua, menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi adalah kata hubung. Nah, jadi dalam teks anekdot menggunakan kata hubung waktu. Yang mana kata hubung ini membedakan antara klausa pertama dengan klausa berikutnya. Contoh kata konjungsi waktu adalah dengan menggunakan kata lalu, kemudian, setelah itu. Nah, artinya apa? Pada klausa pertama dan klausa yang kedua ini ada perbedaan waktu. Makanya dihubungkan melalui konjungsi tadi. Adapun kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat tanya. Menggunakan kalimat tanya. Di dalam teks anekdot, apalagi yang dialog, maka di situ ada kalimat tanya. Ataupun yang menggunakan paragraf dialog. Di situ ada kalimat tanya. Yang keempat, kebahasaan teks anekdot adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif. Jadi kalimat imperatif di sini adalah kalimat yang bersifat ajakan. Yang kelima, menggunakan kalimat seru. Kalimat seru berarti kalimat perintah. Berarti kalimat perintah. Itulah 5 ciri kebahasaan teks anekdot. Berikutnya adalah cara menyusun teks anekdot berdasarkan struktur kebahasaan. Bagaimana kita dapat membuat sebuah teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan? Anak sekalian, ada cara bagaimana kita dapat membuat sebuah teks dengan baik. Yang pertama adalah dengan cara menceritakan teks anekdot dengan pola yang berbeda. Artinya, anak-anak baca sebuah teks anekdot, kemudian dipahami isinya, setelah itu menulis teks anekdot tersebut dengan tema yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Setelah terbiasa membuat seperti itu, maka berikutnya ada latihan menyusun teks anekdot sendiri. Menyusun teks anekdot sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah menceritakan anekdot secara lisan. Jadi ada 3 hal supaya kalian terbiasa dan dapat membuat teks anekdot. Pertama, cari teks anekdot, kemudian teks anekdot tersebut dibaca berulang-ulang, ambil pokoknya, ambil intisarinya, kemudian tulis ulang dengan bahasa kalian sendiri, tetapi dengan isi yang sama. Setelah itu, sudah terbiasa dan tahu ciri-ciri dari teks anekdot, kalian mulailah menulis teks anekdot sendiri dengan melihat kondisi yang ada di sekitar kalian atau dengan imajinasi kalian. Barulah yang ketiga, kalian menceritakan anekdot secara lisan. Itulah anak-anak bagaimana menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Untuk itu, pada akhir video ini, silakan latihan tugas kalian yang pertama, carilah teks anekdot sebanyak-banyaknya. Kemudian baca berulang-ulang. Setelah itu, kalian menyusun teks anekdot dari anekdot yang sudah ada menggunakan bahasa kalian sendiri.
Kedua adalah silakan kalian menyusun minimal atau paling sedikit adalah 3 teks anekdot. Tugas tersebut kemudian silakan kalian tulis, kalian unggah di Teams, jadi tugas kalian. Waktunya adalah 1 minggu setelah hari ini. Itu. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya bagaimana cara menceritakan ulang teks anekdot. Setelah tadi kalian mendapat tugas, berikutnya kita lanjut. Bagaimana langkah menceritakan ulang teks anekdot? Pertama tadi, pahami dulu isinya, pahami jalan ceritanya, catat unsurnya berdasarkan 5 tadi, ya berdasarkan 6 tadi. Selanjutnya ceritakan dengan menggunakan dialog, dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tapi unsurnya jangan sampai hilang. Ya. Unsurnya jangan sampai hilang. Itu yang paling penting. Enggak, itu 4 langkah itu ketika kalian lakukan berulang-ulang, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berikutnya, setelah kalian terbiasa mengganti, yang membaca, memahami, mencatat, menulis, membaca, memahami, mencatat, menulis. Berikutnya langkah yang kedua yang lebih tahapannya lebih lumayan, ya artinya tahapnya lebih tinggi lagi, adalah menyusun anekdot sendiri. Bagaimana cara menyusun anekdot sendiri? Pertama, mengamati lingkungan sekitar. Kita amati dulu ada apa, kira-kira yang bisa kita angkat yang mana. Karena yakin kalian sudah terbiasa itu membuat surat, atau kalian menyampaikan kepada orang lain tentang kondisi di sekitar kalian. Misalnya kalian melihat ada udara yang mati kecekik, kalian melihat ada ular yang mati karena dipatok ayam. Nah, itu adalah kegiatan mengamati lingkungan. Setelah kalian dapatkan permasalahan atau mendapatkan sesuatu yang dapat diangkat menjadi sebuah teks anekdot, maka yang kedua, temukan tema yang ingin dibuat. Bukan. Kalau misalnya ngerti ya ada ular yang dipatok ayam mati. Bagaimana membuat temanya? Oh, temanya adalah ular mati dipatok ayam. Baru kemudian judulnya. Nah, buat judulnya. Judulnya semenarik mungkin. Ketika orang membaca judul, maka orang akan tertarik atau orang penasaran untuk membaca isinya. Langkah yang ketiga adalah menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Yang mau dikritik bagian mana? Kira-kira kalau ada ular yang mati dipatok ayam, bagian mana sih yang mau kita kritik? Apakah ada? Itu kita cari. Misalnya yang mau kita kritik adalah ini tentang ketidakwaspadaan ular. Tidak waspada ular. Jadi ketika waktu itu ular mau makan ayam yang kecil, ternyata dia dipatok oleh ayam yang besar. Ini yang mau dikritik yang bagian itulah, ya, yang mau dikritik di bagian situ. Ditulislah cerita tersebut. Bagaimana cara menulisnya? Ya sesuai dengan alur, tidak apa-apa. Bagaimana peristiwa saat itu terjadi, seperti apa, diceritakan. Misalnya datang seekor ular yang kelaparan. Dia melihat seekor anak yang sedang teriap-iap ditinggal oleh induknya. Mendekatlah seekor ular. Dia akan mematuk atau dia akan memakan ayam yang sedang makan, ayam kecil yang mengiap. 1, 2, 3. Begitu terangkat kepalanya, akan memakan ular, tiba-tiba satu patokan besar, tak, mematok kepala ular tersebut hingga mati. Ternyata yang mematok adalah ayam. Ini satu contoh. Artinya mestinya dia makan, mestinya yang mati ayamnya, tapi kemudian dia ularnya yang mati karena dipatok oleh induknya. Jadi ada yang mau dikritik. Yang keempat, dibubuhi unsur humor. Ya. Supaya apa? Tidak kaku. Supaya tidak kaku, dikasih umurnya seperti apa. Umurnya di mana? Mungkin di ularnya melingkuk-lingkuk dulu, ularnya melingkar dulu, ularnya menari dulu. Gimana? Silakan dibumbui, ya.
supaya kelihatan sedap, kelihatan lahumnya. Terus yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor yang ada. Dibumbui. Jadi teks anekdot itu sudah dibumbui supaya orang senang untuk bacanya. Itu cara langkah menyusun teks anekdot. Kemudian dalam menyusun teks anekdot tadi, aspek apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, sikap badan, suara, kewajaran. Nih. Jadi setelah tadi menjadi sebuah tulisan, jadi teks, bagaimana untuk menceritakan teks anekdot? Sikap badan, gestur. Cerita ya akan-akan dia benar-benar itu seperti orang pendongeng. Yang kedua, suara. Suara dibuat sebaik mungkin. Kalau suara wanita ya bagaimana wanita, kalau dia menangis. Sebenarnya sama persis dengan ketika orang mendongeng itu. Mereka ketika orang mendongeng harus bisa untuk mengikuti, paling tidak menyerupai apa yang didongeng. Kalau suaranya secara keras ya besar keras. Misalnya suaranya ketika itu ada seekor anak ayam yang mengiap mencari induknya. Yak. Nah, kemudian datanglah seekor ular. Ash. Aku lapar. Nah, ini menunjukkan karakter suara yang yang berbeda satu dengan yang lain sehingga masih dapat dibedakan. Orang yang mendengarkan ini juga mengerti, oh ini suara ular, ini suara ayam. Kemudian kewajaran sikap. Kewajaran sikap di sini ya. Jadi maksudnya kewajaran sikap itu sikapnya jangan over, ya, jangan overacting. Wajar saja lah, supaya orang melihatnya, wah itu cerita terlalu banyak gaya, justru malah mematikan sendiri. Baiklah, anak sekalian, terima kasih untuk waktunya telah memerhatikan video ini. Jadi Pak Tro ingatkan sekali lagi ada tugas yang harus diselesaikan, yakni mencari sebanyak-banyaknya teks anekdot, kemudian cari pokoknya, ditulis ulang menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyusun teks anekdot dari peristiwa yang ada di sekitarnya. Demikian anak-anak, terima kasih untuk waktunya, kurang dan lebih mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.